Ya, Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Selamat pagi. Pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan baik dan segala sesuatunya Tuhan kami alami. Pergumulan kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, dan segala keuangan kami Tuhan, kami taruhkan di hadapan-Mu Tuhan, dan secara khusus kesehatan dan juga segala sesuatunya yang menimpa kehidupan kami, pergumulan masyarakat, negara dan bangsa, dan juga dunia ini Tuhan, bila boleh berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas secara normal seperti biasa Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan menolong semua merenungkan firman Tuhan, pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu janda miskin memberi dari kekurangan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka di dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44, tetapi saya akan membaca hanya ayat 44 saja. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Pagi ini kita boleh bersyukur senantiasa bahwa kita boleh belajar tentang satu tema, bagaimana memberi dari kekurangan. Dan kita belajar dari janda miskin. Tuhan mengetahui setiap persembahan umatnya, besar atau kecil, banyak atau sedikit, sekalipun orang lain tidak mengetahuinya. Terlebih-lebih motivasi orang dalam memberi persembahan. Tuhan tahu secara persis. Kita bisa baca itu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Banyak terjadi justru orang-orang yang ekonominya yang lemah dan hidup dalam kekuranganlah yang terbeban untuk memberi, bahkan mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka yang memberi persembahan dari kekurangannya seperti itu, ya kita tentu belajar dari seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit pada saat itu. Di dalam Markus pasal 12 ayat 42 kita bisa baca di situ. Ya, peser adalah mata uang tembaga Yahudi pada saat itu, yang saat itu paling kecil, ya, sama dengan setengah duit. Nah, persembahan janda miskin ini menjadi perhatian khusus. Karena apa? Karena Tuhan melihat betapa besarnya, ya, pengorbanan wanita tersebut, sebab ia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, ia berikan. Kita melihat bahwa di dalam bagian ini, pada waktu itu ada banyak orang yang memberikan persembahan. Bahkan murid-murid Tuhan melihat ada orang-orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang sangat fantastis, yang besar. Tapi mata Tuhan justru tertuju kepada persembahan seorang janda yang miskin tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Bagi orang-orang yang kaya tentunya tidak terlalu sulit untuk memberikan persembahan atau memberikan mungkin dalam jumlah yang banyak. Berapapun jumlahnya, mereka mampu. Namun kenyataannya tidak sedemikian dan berat hati. Ya, kita melihat banyak orang kaya justru enggan dan berat hati untuk menyisihkan sedikit uang dari perbendaharaan. Dan kita melihat bahwa ini adalah satu fenomena yang bukan terjadi pada zaman Yesus saja, tetapi juga pada zaman sekarang. Adalah sangat mudah memberikan bantuan persembahan bila pemberian tersebut dilihat oleh orang banyak.
Ya, banyak orang-orang kaya ya memberi karena mereka pengen dilihat. Ya, banyak juga yang memberi karena ada motivasi yang tidak benar. Banyak yang memberi juga karena mereka memang layak memberi, ya. Tetapi pemberian mereka itu sendiri dengan motivasi-motivasi yang salah, ya. Nah, pagi ini kita melihat, kita belajar bahwa segala sesuatunya yang kita berikan, ya, baik kecil maupun besar di mata Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ya, Tuhan melihat bagaimana kerelaan kita. Tuhan tidak melihat bagaimana jumlahnya. Tuhan juga tidak melihat bagaimana mampu atau tidaknya kita, tetapi bagaimana kita, kerelaan kita, ya, keikhlasan kita untuk memberi. Ya, kita melihat bahwa justru dari orang miskinlah muncul ya pemberian-pemberian yang dari hati mereka. Ya, kita boleh belajar dari mereka ini semua. Ya, kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, di sana dikatakan, hendaklah masing-masing ya memberikan menurut kerelaannya. Ya, jangan dengan sedih dan jangan juga dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ya, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Biarlah kita pada masa-masa yang sulit ini tetap memberi perpuluhan ke gereja, ya, walaupun mungkin memberi dengan cara ditransfer atau juga mungkin dengan jumlah yang sedikit, tetapi kita terus belajar untuk memberi. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita dalam keadaan apapun juga, ya. Dalam keadaan susah, Tuhan akan melihat setiap kesusahan kita, tangisan kita, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita, ya. Kiranya renungan ini menguatkan kita dan kita terus belajar untuk memberi apa yang kita miliki. Mungkin kita tidak punya uang, kita juga mungkin tidak memiliki benda yang berharga, mungkin kita juga tidak punya makanan, tetapi kita bisa memberi nasihat, memberi sukacita, memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri renungan ini. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Keberkati jemaat di rumah yang saat ini berada dalam keadaan susah maupun dalam keadaan baik. Kiranya Tuhan yang terus menolong memberkati mereka. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.